seperti sel-sel mati atau sel-sel yang berubah bentuk dan fungsinya. Nah, apabila imunogen masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan merespon dengan membentuk respon imun dari sistem imun. Sistem imun ini berupa pertahanan diri yang bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan untuk kondisi tertentu. Boleh di next slide, Kak. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai fase imun. Nah, respon imun ini terbagi menjadi dua fase. Yang fase pertama yaitu respon imun alami atau innate immunity. Yang kedua yaitu respon imun adaptif atau adaptive immunity. Nah, untuk innate immunity ini merupakan imun yang lebih primitif, tidak spesifik, dan memiliki respon cepat. Sistem imun ini berperan saat pertama kali melawan virus karena respon yang cepat dan tidak tergantung paparan sebelumnya. Sedangkan untuk adaptive immunity ini merupakan respon spesifik terhadap antigen tertentu dan lebih efektif melawan virus karena sudah terpapar sebelumnya. Jadi kesimpulannya, respon imun alami dan juga respon imun adaptif yang bekerja untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit, baik respon imun alami ataupun respon imun adaptif memiliki perannya masing-masing. Keduanya ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Namun sistem respon imun tersebut sebenarnya memiliki kerjasama yang erat. Kemudian untuk respon imun adaptif ini atau bisa kita sebut sebagai imun spesifik merupakan pertahanan tubuh yang timbul akibat rangsangan antigen tertentu. Apabila invasi virus tidak dapat diatasi dengan respon imun alami, maka respon imun adaptif akan diaktifkan. Kemudian respon imun adaptif ini dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen presenting cell atau yang disingkat dengan APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Boleh di next slide, Kak. Yang selanjutnya yaitu mengenai respon imun terhadap infeksi virus. Di sini ada 3 mekanisme respon imun untuk mengeliminasi infeksi virus. Yang pertama ada melalui antibodi. Antibodi ini merupakan suatu protein yang dapat mengenali antigen termasuk virus dan akan berikatan dengan antibodi tersebut. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme sitotoksik. Jadi cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui bahwa virus sudah menginfeksi sel inang yaitu dengan menggunakan suatu molekul protein yang dinamakan MHC kelas 1. Jadi dengan adanya interaksi antara sel T dengan MHC akan memicu sel T memproduksi senyawa yang akan membunuh sel yang terinfeksi virus. Untuk mekanisme yang terakhir yaitu melalui interferon. Jadi sel inang yang terinfeksi virus akan memproduksi dan melepaskan molekul protein yang disebut dengan interferon. Nah, interferon ini berfungsi sebagai molekul sinyal yang akan memperingatkan dalam tanda kutip sel-sel sehat bila berada di dekat keberadaan virus yang nantinya akan bersiaga dengan meningkatkan jumlah MHC kelas 1 sehingga dapat diidentifikasi oleh sel T untuk menargetkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Boleh di next slide lagi, Kak. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Di sini ada 6 faktor. Faktor yang pertama yaitu lingkungan lebih dominan dibandingkan genetik. Maksudnya itu komponen sistem imun yang dipengaruhi oleh keturunan atau genetik ini bertanggung jawab terhadap pengenalan pertama saat bakteri, virus, atau jamur masuk ke dalam tubuh. Sedangkan faktor lingkungan berperan dalam perkembangan komponen sistem imun yang bertanggung jawab terhadap pertahanan tubuh dalam jangka yang panjang. Meskipun kemampuannya dalam bereaksi lebih lambat, namun dalam mengeliminasi lebih spesifik dan lebih bertahan lama. Untuk faktor yang kedua yaitu makanan. Makanan yang kaya akan lemak dan gula atau biasa disebut dengan Western diet atau makanan cepat saji akan meningkatkan produksi protein-protein dalam tubuh dan cenderung mengakibatkan stres pada sistem imun kita sehingga akan mudah mengalami kerusakan juga menginisiasi penyakit. Nah, makanan yang baik dikonsumsi untuk sehari-hari yaitu seperti yogurt, acar yang sudah difermentasi, kemudian makanan kaya akan serat. Untuk faktor yang ketiga yaitu usia. Jadi semakin tua usia sel,
maka aktivitasnya akan menurun, termasuk dalam memproduksi protein yang berfungsi untuk melawan infeksi virus, yaitu interferon. Untuk faktor yang keempat, yaitu kondisi kesehatan. Jadi orang yang memiliki penyakit akan lebih rentan terkena serangan infeksi virus, seperti penyakit kronis atau penyakit yang sudah diderita sejak lama. Contohnya seperti diabetes, hipertensi, jantung, kolesterol, dan juga radang hati yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Untuk faktor yang kelima yaitu konsumsi obat-obatan. Jadi terdapat beberapa golongan obat-obatan yang diketahui dapat menurunkan kemampuan sistem imun kita untuk mempertahankan diri. Salah satunya yaitu golongan kortikosteroid seperti kortison dan juga hidrokortison. Untuk faktor yang keenam yaitu siklus tidur. Jadi sistem kekebalan tubuh ini dipengaruhi oleh siklus bangun tidur dari ritme sirkadian tubuh. Tubuh akan mengalami penurunan kadar hormon stres kortisol ketika tidur yang akan mengaktifkan sinyal sistem imun. Boleh di next slide, Kak. Untuk materi selanjutnya yaitu cara meningkatkan sistem imun. Jadi sistem imun ini dapat ditingkatkan atau ditekan salah satunya dengan pemberian imunomodulator. Nah, jadi imunomodulator ini merupakan senyawa yang mampu berinteraksi dengan sistem imun sehingga dapat menaikkan dan juga menekan respon imun. Nah, pengaruh senyawa tertentu untuk menaikkan ataupun menekan respon imun ini dapat tergantung pada dosis dan juga waktu pemberiannya. Kemudian pada keadaan dengan risiko tinggi terjadinya infeksi seperti pandemi COVID-19 ini, diperlukan imunostimulan untuk meningkatkan kemampuan tubuh menangkal infeksi virus. Pada saat ini banyak senyawa-senyawa, ya baik vitamin maupun herbal dari alam yang tersedia memiliki efek imunostimulan. Senyawa-senyawa yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem imun ini seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian zinc, kemudian selenium, juga sediaan herbal seperti herbal Echinacea, kemudian Phyllanthus neuri atau meniran, kemudian madu, dan juga empon-empon yang mengandung kurkumin. Boleh di next slide, Kak. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hormon bahagia yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Eva Puspita. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Selvi. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hormon bahagia. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian hormon bahagia. Nah, hormon bahagia itu merupakan senyawa kimia yang diproduksi oleh berbagai kelenjar di seluruh tubuh. Nah, hormon bahagia ini akan melakukan perjalanannya untuk membawa pesan ke organ tubuh yang bersangkutan melalui aliran darah. Nah, fungsi dari hormon bahagia ini yaitu untuk membantu mengendalikan fungsi tubuh dari mulai reproduksi sampai suasana hati. Nah, salah satu fungsi dari hormon bahagia ini yaitu mengatur suasana hati, karena suasana hati yang senang dan bahagia dapat memberikan perasaan yang positif. Nah, suasana hati yang senang dan bahagia tersebut diatur oleh hormon bahagia ini. Nah, hormon bahagia tersebut meliputi ada hormon dopamin, hormon endorfin, hormon serotonin, hormon oksitosin, dan hormon melatonin. Bisa di next, Kak. Maaf, Kak. Apakah bisa di next? Gimana? Baik, untuk yang pertama itu ada hormon dopamin. Nah, hormon dopamin ini merupakan salah satu senyawa kimia yang berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Nah, hormon dopamin ini adalah hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus. Nah, di mana hormon dopamin ini fungsinya itu sebagai pengontrol berbagai fungsi kerja otak. Nah,
hormon dopamin itu biasanya dikenal dengan sebutan hormon pengendali emosi. Kenapa? Karena hormon dopamin ini dilepaskan dalam jumlah yang tepat, maka hormon dopamin ini nantinya itu akan meningkatkan suasana hati. Nah, sehingga seseorang akan merasakan senang dan bahagia atau feel good state. Nah, begitupun Mohon maaf kakak-kakak dan teman-teman semua, mungkin Eva-nya ada kendala sinyal, jadi tiba-tiba keluar Zoom. Biar saya gantikan untuk sementara ya. Jadi untuk hormon dopamin ini perlu ditingkatkan guna menjaga produksi hormon dopamin dalam tubuh. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hormon dopamin yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, kemudian mengurangi makanan yang mengandung lemak jenuh, kemudian mengkonsumsi probiotik, yang keempat berolahraga secara teratur, yang kelima tidur yang cukup, yang keenam melakukan meditasi, yang ketujuh terkena sinar matahari yang cukup, dan yang terakhir mengkonsumsi suplemen. Boleh di next slide, Kak. Untuk yang Sylvia. Oh iya. Boleh dilanjutkan ya, Pak? Iya, mohon maaf sebelumnya. Tadi ada kendala jaringan, jadinya Zoom aku keluar. Baik, mau aku lanjutin. Kemudian yang kedua itu ada hormon endorfin. Mohon maaf, Kak. Mohon maaf, Kak, sebelumnya karena Zoom-nya keluar terus. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk hormon endorfin ini merupakan salah satu senyawa kimia yang dihasilkan secara alami oleh tubuh dan berperan dalam mengurangi rasa sakit, menurunkan hormon stres, dan meningkatkan imunitas. Di mana hormon endorfin ini diproduksi oleh kelenjar pituitari dan sistem saraf pusat manusia. Nah, hormon endorfin ini juga dikenal sebagai hormon tenang. Kenapa? Karena hal ini dikatakan karena ketika hormon endorfin ini dilepaskan, maka akan memberikan perasaan yang nyaman dan memberikan rasa senang. Namun, jika tubuh ini kekurangan hormon endorfin ini, maka
nantinya itu akan menyebabkan gangguan psikologis seperti stres. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan produksi hormon endorfin ini, yaitu dengan melakukan olahraga yang teratur, karena olahraga merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi stres. Bisa di next, Kak. Kemudian yang ketiga itu ada hormon serotonin. Nah, hormon serotonin merupakan salah satu senyawa kimia yang berperan untuk membantu penyampaian sinyal antar sel saraf. Hormon ini diproduksi oleh triptofan yang berkaitan untuk mengatur suasana hati. Hormon serotonin juga berfungsi dalam pembekuan darah, pencernaan, pembentukan tulang, fungsi seksual, serta siklus tidur. Nah, hormon serotonin ini sangat penting untuk tubuh karena jika tubuh kita kekurangan hormon ini, maka dapat memicu depresi, serta dapat memunculkan perasaan cemas, gelisah, dan gangguan tidur. Namun, jika hormon serotonin ini berlebihan juga dalam tubuh, maka nantinya itu akan memicu sindrom yang disebut sindrom serotonin. Oleh karena itu, jumlah kadar hormon serotonin ini harus seimbang agar hormon ini dapat berfungsi dengan baik. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hormon serotonin ini yaitu dengan memakan makanan yang bergizi, berolahraga dengan rajin atau teratur, kemudian mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup dengan cara menjemurkan badan kita saat pagi hari, kemudian melakukan pijatan untuk merilekskan tubuh. Bisa di next, Kak. Baik, untuk hormon selanjutnya yaitu ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah senyawa kimia yang berperan dalam sistem reproduksi wanita, khususnya pada proses kelahiran dan menyusui. Namun, hormon ini lebih dikenal sebagai hormon cinta dan berkaitan dengan perasaan cinta, kasih sayang, emosi yang baik, dan berkaitan antar manusia. Nah, hormon ini dihasilkan di bagian hipotalamus pada otak dan dikeluarkan melalui kelenjar pituitari di mana hormon ini berperan saat seseorang sedang berada dalam perasaan penuh cinta, seperti sedang jatuh cinta dan lain sebagainya. Hormon ini juga berperan dalam meredakan stres, rasa takut, dan kecemasan. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan keberadaan hormon oksitosin ini sangat membantu dalam mengurangi tekanan darah dan terdapat reseptor hormon oksitosin ini dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian, cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hormon oksitosin ini yaitu dengan melakukan interaksi sesama manusia seperti mengobrol dengan orang-orang terdekat atau orang-orang yang disayangi yang pada akhirnya itu nantinya itu dapat membantu meningkatkan hormon oksitosin dalam tubuh. Bisa di next, Kak. Kemudian yang akan saya bahas yaitu mengenai toleransi hormon bahagia dan imunitas pasien COVID-19. Bisa di next, Kak. Nah, humor dan tertawa ini dapat bermanfaat bagi kesehatan fisik. Mengapa? Karena dengan kita tertawa, maka sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita itu nantinya dapat meningkat. Hormon-hormon stres seperti epinefrin, kortisol, dan dopamin dapat berkurang serta dapat meningkatkan growth hormon. Peredaran darah dalam tubuh dapat meningkat dan ketegangan otot dapat berkurang. Kemudian, adanya hubungan tertawa terhadap hormon endorfin dengan fungsi imunitas tubuh karena tertawa terbukti dapat meningkatkan sekresi endorfin yang dilakukan oleh hipotalamus dan hipofisis yang mana hormon endorfin ini nantinya itu dapat meningkatkan sistem imun karena reseptor endorfin
yang banyak aktif setelah kegiatan humor dan tertawa dilakukan. Bisa di next, Kak. Nah, kemudian apabila seseorang stres, maka tubuh itu nantinya akan mengeluarkan hormon untuk meredakan stres yang akan mengakibatkan penurunan imun tubuh. Nah, cara yang paling mudah dalam mengelola stres adalah dengan kita merasa gembira. Kemudian adapun manfaat dari gembira tersebut yaitu dapat meredakan respon stres, mengurangi rasa sakit, meningkatkan daya tahan tubuh, menstimulasi organ tubuh, dan suasana hati yang baik. Kemudian dari materi ini, jadi kita ini di masa pandemi, kita sebagai ahli kesehatan harus merasakan gembira dan membuat orang-orang gembira. Nah, dengan banyak cara, seperti kita dapat menyalurkan hobi atau berolahraga bersama dengan teman-teman dan orang-orang yang kita sayangi. Bisa di next, Kak. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang kasih. Wah, terima kasih Selvia dan Eva buat materinya hari ini. Buat kakak-kakak muda biro atau murabia, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Dipersilahkan. Atau dari Bunda Kasih atau Bunda Nailil, silakan Bunda kalau misalnya tanggapan atau pertanyaan. Bunda dulu ini. Boleh Bunda sambil menunggu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Nailil ada di sini juga. Nanti kita bisa sharing semuanya materi hari ini. Sangat bagus sekali ya. Lagi update-nya karena sekarang memang kondisi mahasantri sudah banyak yang hadir atau yang sudah stay di asrama. Jadi ini mungkin bisa menjadi pandangan untuk kita atau pembelajaran yang lebih dalam lagi atau nanti diaplikasikan di kehidupan kita dalam mabna atau dalam ma'had al-jamiah. Menanggapi ya dari beberapa yang sudah disampaikan oleh pemateri malam ini, Selvia dan tadi siapa? Eva Puspita mengenai tentang hubungan apa tadi itu hubungan hormon bahagia ya untuk penanganan apa? Saya lupa tadi tunjuknya. Toleransi hormon bahagia dan imunitas pasien COVID. Jadi memang hormon bahagia ini memang mempengaruhi sekali untuk menaikkan daya imunitas. Alhamdulillah ya, Bu, sudah merasakan mantan COVID juga gitu kan, dan pasien COVID itu memang apa ya, yang menjadi faktor utama adalah kondisi pikiran. Mungkin Bunda emang tidak terlalu menguasai karena ini kan basicnya basic kesehatan ya. Kalau Bunda kan basicnya komunikasi. Mungkin nanti ada beberapa yang ingin Bunda sampaikan mengenai lebih bagaimana sih
menimbulkan perasaan bahagia atau hubungan antar mahasantri di asrama untuk menjalin suatu komunikasi yang efektif, yang bisa menimbulkan rasa bahagia dan bisa meningkatkan imun. Mungkin nanti Bunda akan kaitkan dalam bidang Bunda ya, komunikasi. Nggak apa-apa ya, sedikit belajar tentang komunikasi. Mungkin di sini juga ada mahasiswa komunikasi dari dakwah, bisa ditambah ilmunya. Nah, untuk tanggapan yang pertama seperti yang Bunda sarankan ya, untuk materi malam ini sangat bagus untuk materinya, karena memang sedang in atau kita memang perlu wawasan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi COVID ini ya. Karena memang COVID selama ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Jadi sebisa mungkin kita harus siap-siap untuk menghadapi kondisi seperti ini, dan itu kita tidak tahu sampai kapan. Nah, untuk pengaplikasian mungkin di makalahnya perlu ada penambahan karena di sini sangat umum sekali, masih sangat umum. Karena ini adalah diskusi untuk ma'had atau untuk mahasantri, bisa mungkin nanti seperti Bunda sampaikan juga itu tadi di chat, ada view Islamic view-nya. Kalau Bunda pengennya ada aplikasinya di ma'hadnya itu bagaimana gitu. Aplikasinya seperti misalkan tadi ada beberapa contoh mengenai meditasi. Nah, kalau di meditasi mungkin secara umum meditasi ya seperti olahraga yoga ya. Kalau mungkin di asrama atau untuk mahasantri itu meditasinya versi Islami. Bagaimana sih versi Islami? Misalkan zikir atau apa, mungkin bisa diaplikasikan atau pengaplikasiannya di makalah ini nanti diungkapkan seperti itu. Jadi lebih ke aplikasi di lingkungan ma'had. Akhirnya nanti bisa berguna juga untuk adik-adik atau mahasantri ketika membaca makalah ini atau artikelnya. Nah itu. Jadi memang Bunda ingin nge-share nih, ada beberapa yang ingin Bunda share mengenai bagaimana sih hubungan antar, karena kan kita tinggalnya di ma'had ya, akan bertemu banyak orang. Nah, kita tidak tahu ketika kita berinteraksi sama orang, sama teman sekamar atau apa, kita pasti ada gesekan atau istilahnya konflik. Nah, yang konflik ini yang akan menambahkan daya pikiran dari teman-teman. Misalkan pikiran menjadi mungkin lebih cenderung murung atau sebagainya, yang akhirnya menurunkan daya imunnya gitu. Nanti Bunda akan ingin nge-share PowerPoint, tapi nge-share di sini ya, bisa ya? Nah, jadi ada ingin di-share dulu ya di muncul ya? Muncul, Bunda. Nah, muncul. Jadi kalau dalam definisi di komunikasi itu ada beberapa yang memang sudah, ini sebenarnya teori yang sudah ini, nanti kita buat teorinya versi Islamiknya deh gitu. Ini hanya secara umumnya aja. Jadi dalam diri kita sebenarnya kita ini ada beberapa kotak yang memang di dalam diri kita itu berbeda-beda. Yang pertama itu ini komunikasi interpersonal, jadi hubungan antara orang dengan orang yang lain. Nah, ini bisa diaplikasikan ketika kita berada di dalam asrama. Karena salah satu menjaga pikiran, menjaga imun adalah hubungan yang baik dengan teman. Itu salah satunya. Seperti tadi dikatakan pemateri itu kan tadi ada yang istilahnya olahraga bersama, curhat dengan teman, itu salah satu melepaskan daya pikiran kita
unek-unek atau apapun yang menjadi masalah dalam diri kita. Nah, ternyata dalam komunikasi itu juga ada dikatakan namanya teori itu Johari Windows. Nggak tahu ini yang penemunya adalah Johari. Ada. Jadi ini sangat familiar kalau anak komunikasi, sangat familiar dengan teori di komunikasi interpersonal. Jadi di dalam diri kita itu ada yang istilahnya saya tahu, orang lain tahu. Nah, itu. Jadi ada istilah saya itu tahu tentang diri saya dan orang lain itu tahu tentang diri kita gitu. Jadi ini adalah kotak terbuka, karena kalau kita sudah terbuka dengan orang lain, apapun masalah kita, apapun curhatan unek-unek kita kepada orang lain, kepada teman, itu bisa kita sampaikan. Nah, setelah kita terbuka di sini, maka minim konflik gitu, minim menimbulkan masalah, karena misalkan kita punya kesalahan, kita minta maaf dan teman juga bisa mengerti. Nah, itu jadi diri kita itu ada namanya kotak terbuka ini. Nah, kotak terbuka ini saya tahu, orang lain tahu, jadi kita sama-sama tahu. Maka lebih idealnya kita itu seperti ini. Kalau seandainya kita ingin hubungan kita terhadap teman atau terhadap orang tua atau terhadap dosen juga bisa gitu, diajak curhat atau sebagainya, itu untuk melepaskan pikiran yang membuat imun kita menjadi turun gitu. Nah, ini sangat idealnya di sini seharusnya terbuka, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Ada berbeda-beda, setiap orang mempunyai karakter berbeda-beda, ada yang tidak bisa terbuka, ada yang tertutup dan sebagainya. Nah, yang kotak kedua itu ada dalam diri kita itu saya tidak tahu, orang lain tahu. Nah, kadang orang-orang ini tidak mengetahui kelemahan kita, jadi kelemahan sendiri, jadi lebih menonjolkan diri kita sendiri, jadi lebih egois ya. Jadinya kita itu tidak tahu tentang diri kita, tetapi kita lebih menonjolkan diri kita. Nah, yang kotak ketiga itu tersembunyi. Nah, tersembunyi ini orang lebih saya tahu dan orang lain tidak tahu. Ini orang-orang yang sering menyendiri atau ingin tidak mau diketahui gitu, tidak mau diketahui. Nah, di sini lebih orang-orang seperti ini nih lebih berbahaya karena dia tidak mengetahui dirinya sendiri, tidak ingin diketahui. Nah, perasaannya, jadi lebih kalau istilah dalam pergaulan itu tidak mau berbaur dengan orang lain. Nah, yang kotak ketiga itu tidak diketahui. Jadi saya tidak tahu, orang lain tidak tahu. Nah, di sini lebih mengetahui orang lain. Jadi suka mengomentarin orang lain, lebih ke seperti itu. Jadi, nah di sini karena dia tidak tahu tentang diri dia, yang intinya pengen tahu orang lain. Nah, dalam teori Johari Windows ini sering digunakan dalam komunikasi. Menurut saya ini bisa dikolerasikan di bagaimana cara aplikasi kita dalam kehidupan di Mabna, karena kita akan bertemu orang banyak di Mabna. Nah, itu sedikit banyaknya pasti ada namanya konflik. Nah, ada namanya gesekan-gesekan mungkin dari sikap kita yang tidak disenangin teman. Nah, seperti itu. Jadi ini dari perspektif tambahan dari perspektif komunikasinya. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya. Untuk selanjutnya sih mungkin ada analisis tadi ya, analisis lagi yang disampaikan Bunda tadi juga bagus, itu ada analisis untuk biar kuat dalam ma'hadnya gitu, kuat dalam keislamannya. Tadi seperti bisa dianalisis seperti secara Islami mediasinya seperti apa, meditasinya seperti apa, atau zikir bisa menjadikan obat penenang dalam pasien COVID. Nah, seperti itu. Jadi yang Bunda rasakan pernah mengalami menjadi pasien COVID, emang ya
seperti itu. Jadi harus benar-benar apa ya, merasakan kalau kebanyakan yang banyak pikiran malah yang tadi yang ngedropnya mungkin parah, tapi orang yang pikiran tidak apa yang santai biasa saja, nah ini lebih cepat naik imunnya. Nah ini apalagi mahasiswa kedokteran dan mahasiswa FK ini karena banyak tugas, nanti akhirnya daya imunnya turun. Nah hampir menurut selama pantauan Bunda di sini itu mereka belajarnya emang ini ya, untuk FK ini atau di Fikes ini belajarnya memang sangat diporsir, apalagi maba belum mengetahui manajemen waktunya. Jadi nanti dibantu untuk Kakak Muda Biro bagaimana sih ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan atau dalam di lingkungan ma'had itu sendiri. Mungkin sekian dari Bunda, mungkin ada Bunda Nailil ingin menyampaikan. Ini keluar. Ya, Bunda. Saya tutup dulu ya. Mana ya? Kok nggak bergerak? Bisa dibantu untuk ininya? Enggak. Ininya apa? Nah, ya. Dah. Baik, terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Tanggapannya dan baik, terima kasih Bunda atas tanggapannya. Kepada kakak-kakak teman-teman yang lainnya, apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk Selvia dan Eva atau Kak Ica? Dari kakak-kakak murabi atau murabiah yang lain. Tidak ada yang bertanya nih. Ya nih, ayo kakak-kakak. Kak Ica, ini Kak Mahira. Silakan Kak. Ya, izin bertanya Kak. Terkait tadi sempat baca di latar belakang, kalau nggak salah tadi ngebahas 3M segala macam. Saya pernah ketemu di Instagram, dokter mudanya UI, dia bilang itu 6M. Nah, saya jadi suka bingung yang benar tuh 6M atau 3M. Terus terkait hormon, misalnya ada case, kan tadi hormon bahagia dipengaruhi dengan hal-hal yang kita sukai atau hal-hal yang kita senangi, terus kita lakukan, mungkin tadi meditasi segala macam, melakukan hobi dan lain-lainnya. Nah, misal ada satu orang yang mungkin sedang merasa jenuh atau mungkin tidak enak bodinya, melakukan aktivitas tadi yang sudah dijabarkan, tapi malah jadi kecanduan ataupun malah melebihi batas. Padahal dia sudah memenuhi standar hormonnya, tapi tapi dia malah terlalu melebihkan. Jadi sifatnya kecanduan. Nah, apakah seperti itu sudah melewati batas dan sudah menjadi beda ranah dalam korelasi ini, atau bagaimana Kak? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Mahira atas pertanyaannya. Bisa dijawab oleh Selvi dan Eva.
Bacalah WA-nya. Baik Kak, izin menjawab untuk masalah yang protokol kesehatan itu ya, yang tadi saya bahas kan mengenai 3M. Tadi Kakak tanya mengenai 6M. Untuk perbedaan antara 3M dan 6M ini sebenarnya hampir sama tentang protokol kesehatan. Namun untuk 6M ini ada tambahan kayak seperti mengurangi mobilitas, kemudian menghindari makan bersama, dan juga menjauhi kerumunan. Seperti itu Kak. Jadi sama saja untuk 3M ataupun 6M, seperti itu Kak. Dan untuk tadi pertanyaan hormon mungkin bisa dijawab oleh teman saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Selvia. Ditunggu jawaban selanjutnya. Menjawab Kak, mungkin yang telah saya paparkan sebelumnya, kalau misalnya hormon dalam tubuh itu memang berlebihan, itu memang nantinya itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak bagus juga kalau untuk tubuh, sesuai dengan yang telah saya paparkan sebelumnya, karena emang hormon itu harusnya itu seimbang Kak, jadi nggak boleh berlebihan dan juga nggak boleh kekurangan, sehingga jika hormon yang diproduksi dalam tubuh kita ini seimbang, maka hormon itu nantinya itu akan berfungsi dengan baik dan tidak akan menimbulkan hal-hal yang dapat mengakibatkan tubuh kita ini terdapat hal-hal yang tidak baik gitu Kak, seperti contohnya hormon serotonin ini. Nah, jika tubuh kita ini terlalu memproduksi banyak hormon tersebut, maka nantinya itu akan menimbulkan atau memicu yang namanya itu sindrom serotonin, sehingga dapat disimpulkan bahwa hormon itu harus seimbang, jadi tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kekurangan, karena jika berlebihan dan kekurangan itu nantinya akan menimbulkan hal-hal yang tidak bagus juga. Lalu untuk masalah kecanduan kayak seperti hobi gitu-gitu, mungkin karena memang semua hal yang berlebihan itu tidak bagus Kak. Contohnya seperti olahraga, jika olahraga awalnya itu memang baik untuk tubuh dan memang dapat membuat hati kita bahagia karena merupakan hobi kita, tapi kalau misalnya aktivitas seperti olahraga itu dilakukan secara berlebihan atau setiap hari, maka nantinya itu akan membuat tubuh kita juga capek. Jadi nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik juga Kak. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Eva. Berarti memang harus dibikin bukan jadwal, memang ada waktu-waktu tertentu ya Kak. Memang harus stabil semuanya ya Kak. Iya benar Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak Mahira untuk pertanyaannya, dan Kak Sylvia dan Kak Eva buat jawabannya. Kepada kakak-kakak yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Kak Aisy izin bertanya. Oh iya, baik. Sebelumnya mohon maaf, saya masuk terlambat saat penjelasan konsumsi obat-obatan dan siklus tidur di halaman 5 dan 6. Nah, di sana dijelaskan yang pertama konsumsi obat-obatan, terdapat beberapa golongan obat-obatan yang diketahui dapat menurunkan kemampuan sistem imun kita untuk mempertahankan diri. Salah satunya golongan kortikosteroid seperti kortison dan hidrokortison. Saya mohon penjelasan ulang, ini tuh seperti apa ya contoh obatnya? Apakah dapat mudah kita temui di toko-toko terdekat yang biasanya menjual obat-obat seperti itu, atau obat-obatnya hanya dikhususkan
untuk orang-orang yang sakit tertentu. Kemudian untuk siklus tidur, di sini kan dijelaskan bahwa sistem kekebalan tubuh dipengaruhi oleh siklus bangun tidur dan ritme sirkadian tubuh. Tubuh akan mengalami penurunan kadar hormon stres, kortisol ketika tidur yang mengaktifkan sinyal sistem imun. Mohon dijelaskan ya Kak di poin ke-5 dan 6. Terima kasih. Terima kasih Kak Isti atas pertanyaannya. Bagaimana Kak Selvia dan Kak Eva? Silahkan dijawab. Mungkin sambil menunggu jawaban Kak Selvia dan Kak Eva, dari kakak-kakak yang lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Izin bertanya Aisyah. Iya, boleh Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda Sukasi sama Bunda Naifil serta rekan-rekan yang berbahagia semuanya izin bertanya ya. Sebelumnya Amal tuh pernah baca mengenai sel B dan sel T, di mana itu adalah salah dua sel yang bekerja sama untuk peningkatan imunitas ya. Nah, di mana kedua sel tersebut akan bekerja sama. Kedua sel tersebut akan bekerja sama untuk meningkatkan imun tubuh kita. Dan seperti yang teman-teman tadi jelasin tuh, bahwasannya antibodi spesifik itu butuh atau perlu dibentuk di dalam tubuh kita yang fungsinya adalah untuk melawan antigen dari virus tersebut ya kan. Nah, yang ngebentuk antibodi spesifik itu kan sel T ya. Terus juga sel T itu, ini menambahkan sedikit ya, jadi sel T itu terbagi menjadi dua, yang di penjelasan dosen Amal tuh kayak gitu. Jadi sel T itu terbagi menjadi dua, di mana sel T helper, ada sel T helper dan sel T sitotoksik. Nah, sel T helper ini berfungsi untuk sebagai respon imun adaptif yang tadi dijelasin sama teman-teman. Dan sel T toksik itu berfungsi untuk pembersihan atau membersihkan semua virus yang sudah menginfeksi tubuh kita. Nah, pertanyaan Amal adalah seperti ini. Apabila tubuh manusia sudah terinfeksi oleh virus, kemudian apakah sel T tersebut akan bekerja sama dengan hormon-hormon yang tadi disebutkan untuk melakukan pembersihan? Kalau meningkatkan imun kan sudah pasti ya. Apakah sel T, pertanyaannya gitu ya, apakah sel T tersebut akan bekerja sama dengan hormon-hormon tadi yang disebutkan untuk melakukan pembersihan terhadap virus-virus tersebut, virus corona lah, virus COVID-19. Dan apakah tubuh kita akan tahu nih, bahwasannya yang masuk ke dalam tubuh kita itu COVID gitu, virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu COVID, kalau kita tidak melakukan cuma hanya meningkatkan imun aja gitu. Paham nggak? Bisa dipahamin nggak pertanyaan 1, 2 tadi? Bagaimana Selvi dan Eva? Apakah bisa dipahami? Mungkin bisa diulang kembali Kak, mohon maaf. Pertanyaan yang pertama, apakah hormon yang tadi disebutkan oleh rekan-rekan semua itu akan berkorelasi atau bekerja sama dengan sel T dalam pembersihan virus yang ada dalam tubuh nih, ketika kita udah terinfeksi. Yang pertama itu. Yang kedua ini, apakah antibodi kita tuh, apakah tubuh kita atau imun kita itu akan tahu bahwasannya yang nantinya masuk ke dalam tubuh kita tuh, yang masuk dalam tubuh kita tuh virus corona. Apakah hormon-hormon tadi itu membantu imun kita tuh untuk tahu loh kalau misalnya ini corona gitu. Kira-kira ada nggak korelasinya untuk itu? Hormon akan membantu imun untuk mengetahui apakah virus itu COVID atau bukan. Gitu. Paham nggak? Insya Allah paham Kak. Mungkin untuk jawabannya saya
dengan teman saya, Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Amal. Bagaimana Sylvia dan Eva? Sepertinya masih mendiskusikan. Buat teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan atau masih mau nunggu Sylvia dan Eva? Sambil menunggu Kak Sylvia dan Kak Eva menjawab pertanyaan dari teman-teman, dari kakak-kakak yang lain, apakah ada tanggapan, masukan, saran? Mungkin kalau tidak ada, berarti kita menunggu jawaban dari Kak Sylvia dan Kak Eva. Kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya, silahkan langsung berbicara. Izin menjawab, Kak Aisyah. Iya, silahkan. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Amalia dulu ya, Kak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, sesuai dengan berdasarkan yang saya baca di jurnal ataupun buku yang lainnya, bahwa tidak ada hubungan antara sel T dan juga hormon. Tetapi keduanya memiliki peran yang sangat penting untuk membantu mengatasi atau membantu untuk menghindari virus COVID untuk masuk ke dalam tubuh, seperti itu, Kak. Dan untuk tadi apakah
apakah tubuh tahu bahwa virus itu masuk ke dalam virus COVID itu masuk ke dalam tubuh? Seperti itu ya kayak pertanyaannya. Jadi sesuai dengan pengetahuan saya bahwa tubuh itu jadi begitu virus ini masuk ke dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh ini akan atau respon imun ini akan melakukan perlawanan pada virus. Jadi jadi sampai sistem tersebut bisa menggerakkan respon imun adaptif akan lebih hebat untuk melawan virus. Contohnya itu seperti virus COVID-19 ini. Seperti itu Kak, mungkin bila ada kesalahan atau ada yang kurang mohon dimaafkan. Atau kakak-kakak dan teman-teman sekalian ada yang mengetahui jawabannya atau ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Sylvia. Bagaimana Kak Amal atau kakak-kakak yang lain yang mau menambahkan jawaban dari Sylvia? Silahkan. Bagaimana Kak Amal? Apakah tadi jawabannya sudah menjawab? Jawabannya sudah terjawab, cuman sedikit menambahkan ya. Jadi tadi itu untuk sistem imun sendiri udah benar jawabannya, udah menurut saya udah cukup. Jadi teman-teman tambahan sedikit ya. Waktu itu saya pernah dikasih tahu ya sama dosen saya. Itulah alasan mengapa kita harus vaksin gitu. Karena vaksin sendiri kan teman-teman udah tahu ya bahwasannya vaksin itu memasukkan virus COVID-19 yang telah dilemahkan ke dalam tubuh kita gitu. Fungsinya adalah vaksin itu sendiri ketika masuk ke dalam tubuh kita itu akan masuk ke dalam sel yang disebut namanya sel T tadi yang Amal sebutin. Nah, di sel T itulah nanti kan sel T ini pembentuk antibodi. Nanti ketika sel T ini bertemu dengan si vaksin yang berasal dari virus yang telah dilemahkan, COVID yang telah dilemahkan, itu nanti mereka akan bertemu gitu, kenalan, ibaratnya gitu. Kalau kata dosen Amal tuh kenalan. Jadi ketika antibodi kita udah tahu, sel T ini udah tahu bahwasannya, oh nantinya bakal ada virus nih yang menyerang, bentuknya kayak gini, tingkat resistennya seperti ini, tingkat virulensinya seperti ini. Nah nanti tubuh kita itu akan memberi tahu ke otak gitu, akan memberitahu ke sistem tubuh kita, semua sistem tubuh kita, nanti kalau ada virus ini, tolong semuanya cegah ya, gitu. Pokoknya kayak gitulah. Ibaratnya kayak gitu. Jadi, sistem imun kita tuh sebenarnya tuh lemah, nggak tahu apa-apa, makanya gitu. Sistem tubuh kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi makanya banyak orang yang terinfeksi virus itu, yang tidak vaksin terinfeksi virus, itu karena sistem tubuh kita tuh nggak tahu, sel T kita itu nggak tahu kalau misalnya, oh ini virus ya, gitu. Sangkain apa gitu loh, ibaratnya kayak gitu sih yang dijelaskan sama sama dosen aku, sangkain apa gitu. Jadi kalau sistem tubuh kita nggak tahu ya dia los aja, terserah dia mau masuk, terserah gitu. Tapi karena sistem tubuh kita tuh udah tahu karena dikasih tahu sama si vaksin tadi, jadi sistem tubuh kita udah lebih mempunyai benteng gitu, udah tahu kalau misalnya dia ini berbahaya gitu. Udah cukup, terima kasih ya teman-teman. Wah, itu keren banget Kak Ulfi, Isti sama Tuti nih pakai kacamata keren. Terima kasih Kak Amalia untuk tambahannya. Terima kasih Kak Amal. Untuk pertanyaannya Kak Isti apa sudah bisa dijawab? Sylvia.
Mungkin Bunda tadi ingin ini ya, karena nggak ada yang ngomong kayaknya Bunda sedikit berbagi cerita pengalaman selama COVID kemarin, setelah hampir 2 minggu pernah merasakan ya. Seperti yang Amal tadi katakan, memang benar sih, ada sebenarnya pengalaman yang pertama adalah Bunda sudah vaksin, yang pertama kan, dan suami belum vaksin. Ini perbedaannya di antara. Mungkin memang lebih baik ya kita memang mencegah dari vaksin itu. Dari vaksin itu memang ada efeknya juga. Nah, ketika Bunda vaksin, memang Bunda nggak ada merasakan sesuatu, cuma ada rasa seperti apa ya? Cuma badan itu tidak enak. Tapi ketika melihat kondisi suami itu, karena memang suami belum vaksin dan kondisi imunnya sangat ngedrop ketika perjalanan ya dari Jakarta ke Riau. Jadi memang yang diserang lebih banyak suami gitu. Nah, Bunda itu merasakan cuma hilang anosmia ya, kalau istilah ininya ya. Hanya anosmia yang merasakan gitu. Selainnya tidak ada gejala lain. Jadi memang seperti yang Akmal tadi katakan, ada virus mungkin dalam tubuh Bunda sudah dimasukkan perkenalan virus vaksin tadi, karena memang sudah lengkap ketika itu vaksinnya. Ada penangkal yang memang mengenali virus yang datang. Istilahnya kalau kita laptop aja kan dulu Maaf Bunda, tidak ada suara. sudah ya. Nah, itu jadi memang ada efeknya dari vaksin itu. Nah, itu yang dikatakan tadi si Akmal, salte ya, istilahnya sel-sel yang dalam tubuh kita itu sudah mengenal ada virus yang sudah dimasukkan dalam tubuh kita. Memang itu sangat sangat berpengaruh sekali. Jadi yang bagi ini bukan promosi program pemerintah, tapi setidaknya usahakan untuk vaksin. Nah, ini ada karena Bunda merasakan itu, ada perbedaan antara yang sudah vaksin terkena COVID dan yang belum vaksin terkena COVID. Jadi seperti tadi ya, berbagi pengalaman. Seperti itu. Itu selama 2 minggu ya, Kalau Bunda cuma hanya penciumannya saja yang hilang, tapi kalau suami itu lebih ngedropnya itu hampir 2 minggu gitu. Dan itu yang hari ke-10 itu lebih kolap ya. Di minggu pertama itu menuju ke-10 itu seperti memang benar-benar ya. Di atas sampai 14 itu sudah mulai normal, sudah sistem imun. Maaf Bunda, suaranya hilangan. Oh iya, suaranya? Iya, ada, nggak ada. Sekarang? Ada. Kenapa ya? Sinyalnya ya? Nah, seperti itu. Jadi memang apalagi kita makanan yang sehat itu harus dipilih, makanan yang sehat. Itu banyak yang harus dikonsumsi ketika pada saat menderita COVID itu harus dikonsumsi seperti cairan. Nah, iya, Bang. Iya, saya. Sini. Udah. Nah, seperti itu. Jadi untuk ke depan ini sudah selesai. Suaranya terdengar? Oke, terdengar Bunda. Oh, terdengar. Masih terdengar.
Ya, jadi betul ini hanya berbagi pengalaman saja tentang tadi pengenalan pengenalan virus terhadap ke tubuh itu bagi yang sudah divaksin dan yang belum divaksin. Seperti dulu, kembali lagi seperti dulu Bunda waktu sebelum adanya virus seperti ini juga ini kan laptop ini kan kita sudah menginstal karena banyak macam-macam virus. Jadi kita nggak tahu lagi pandemi jenis apa lagi gitu kan. Apalagi sekarang mutasinya banyak. Jadi versinya lebih banyak lagi. Ada yang nggak yang resisten lah sama vaksin. Nah itu. Jadi untuk itu mungkin nanti kita upgrade lagi ya untuk pengetahuan tentang COVID ini. Mungkin lebih dieksplor lagi lah makalahnya untuk bisa dikonsumsi kita gitu. Benar-benar kita bisa memahami, oh seperti ini caranya bagaimana untuk meningkatkan imun, caranya bagaimana prokesnya. Mungkin nanti dari MSK bisa menjelaskan lagi tentang prokes yang perlu dijelaskan kepada mabna lain gitu. Jadi kita apalagi kan di sini tempatnya gitu, tempatnya nakes gitu kan, yang lebih paham tentang itu. Mungkin nanti bisa di-share bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana hidup di mabnanya, bagaimana untuk menghindari. Nah seperti itu. Mungkin nanti kita bisa saling berbagi ilmu lah di sini. Mungkin seperti itu aja, karena tadi tidak ada yang berbicara, jadi Bunda lebih berbicara. Ada lagi mungkin? Ya, Terima kasih, Bunda Bunda. kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bunda atas sharingnya. Bagaimana kakak-kakak? Apa ada yang mau sharing lagi tentang pengalamannya? Atau mau menanggapi materi tadi, bertanya? Atau ini Selvia dan Eva sudah menemukan itu jawaban dari Kak Isti? Aisyah, maaf, apakah aku boleh minta penjelasan ulang mengenai pertanyaan dari Kak Isti mengenai obat-obatan? Bagaimana Kak Isti? Ya, boleh izin masuk ya, Kak Isi, Kak Eva, dan pemateri untuk malam hari ini. Sebelumnya, mohon maaf jika pertanyaan saya terkesan susah dipahami ya. Sebelumnya karena saya dari bukan jurusan kesehatan, saya terbilang awam untuk materi hari ini. Dan di halaman 5 dan 6 ini, di poin kelima, di halaman kelima dan 6, di poin kelima dan 6, itu dijelaskan tentang konsumsi obat-obatan dan siklus tidur, di mana konsumsi obat-obatan itu ada golongan obat-obatan yang diketahui dapat menurunkan kemampuan sistem imun. Nah, saya karena belum paham sebenarnya obat-obatan kortikosteroid seperti kortison dan hidrokortison itu seperti apa, ingin diberikan contoh, ada tidak sih di toko-toko terdekat atau di obat-obat warung misalnya ya, itu yang mengandung kortison dan hidrokortison, seperti itu. Yang pertama. Dan yang kedua terkait siklus tidur, di sini kan dijelaskan bahwa sistem kekebalan tubuh itu dipengaruhi oleh siklus bangun tidur dari ritme sirkadian tubuh. Nah, saya masih belum paham maksud dari siklus bangun tidur dari ritme sirkadian tubuh itu seperti apa. Begitu Kak Isi, bisa dipahami tidak kira-kira? Baik, Kak Isti, terima kasih atas penjelasan ulangnya. Insya Allah bisa dipahami, Kak. Terima kasih Kak Eva. Baik, Kak. Mungkin saya izin menjawab mengenai golongan obat-obatan kortikosteroid ini. Nah, menurut yang saya temui atau yang saya baca ini, kortikosteroid ini adalah obat-obatan yang mengandung hormon steroid yang nantinya itu
dapat meredakan peradangan atau inflamasi. Namun nantinya itu akan menekan kerja sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada makalah bahwa golongan kortikosteroid ini nantinya itu dapat menurunkan kemampuan sistem imun yang ada pada tubuh kita. Nah, dari pertanyaan Kak Isti tadi, kortikosteroid ini sebenarnya sudah banyak diperdagangkan di banyak apotek gitu, Kak. Jadi banyak jenis-jenis atau merek dagang yang mengandung kortikosteroid ini. Misalnya itu ada obat betametason. Nah, betametason ini biasanya itu didagangkan dalam merek betamoktal atau betametason, Valerate, Beproson, Canedril-Skin, atau Ochuson. Nah, itu tuh biasanya merek-merek dagang yang biasanya itu terdapat di apotek-apotek itu, Kak, yang telah saya baca. Nah, biasanya itu dia itu digunakan untuk peradangan atau alergi. Biasanya bisa dalam bentuk tablet dan sirup atau oral. Kemudian ada juga dalam merek dagang yang biasanya dijual yang masuk dalam golongan kortikosteroid itu seperti desametason. Desametason mungkin nggak begitu maksudnya mungkin dexamethasone ini agak familiar. Mungkin sudah banyak yang tahu obat dexamethasone ini. Nah, dexamethasone ini merupakan golongan kortikosteroid ini, Kak. Yang fungsinya itu untuk peradangan juga, Kak. Mungkin itu aja sih, Kak, yang bisa aku jawab. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin dari kakak-kakak yang lain bisa menambahkan jika jawaban yang aku jawab ini kurang tepat. Terima kasih Kak Eva atas jawabannya. Bagaimana Kak Isti? Apakah sudah? Ya, Kak Isi. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Eva. Setelah penjelasan tadi dan contoh obat-obatnya, saya tahu salah satu dari merek yang disebutkan. Iya, biasanya kalau lagi radang, biasanya kalau periksa atau ke apotek dikasihnya obat itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Isti, terima kasih Kak Eva. Yang lainnya bagaimana? Apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan? Mohon maaf Kak Aici. Iya. Saya ingin menjawab pertanyaan Kak Isti tadi yang kedua mengenai siklus tidur. Iya, boleh Kak. Ya, jadi untuk penjelasan atau penjelasan mengenai yang faktor untuk poin ke-6 ini, sistem kekebalan tubuh dipengaruhi oleh siklus bangun tidur dari ritme sirkadian tubuh. Jadi maksudnya itu kita dari pengertian ritme sirkadian dulu ya. Jadi untuk ritme sirkadian ini merupakan siklus alami perubahan fisik, mental, dan perilaku yang dialami tubuh dalam kurang lebih 24 jam. Jadi untuk ritme sirkadian ini berhubungan dengan pola tidur. Jadi jika pola tidur, jika ritme sirkadian ini terganggu, itu artinya sistem tubuh kita nggak akan berfungsi secara optimal. Juga siklus tidur bangun yang terganggu dapat menyebabkan masalah tidur yang serius, sehingga akan membuat imun kita menurun. Seperti itu Kak penjelasan dari saya. Mungkin ada yang dari kakak ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Sylvia. Bagaimana Kak Isti, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, sudah Kak. Terima kasih Kak Sylvia. Terima kasih Kak Isi. Sama-sama Kak Isti, terima kasih. Dari teman-teman, dari kakak-kakak yang lain, bagaimana Kak Amal? Iya, izin nambahin sedikit ya. Iya.
yang untuk siklus tidur tadi ya Kak. Amal pernah baca itu mengenai siklus tidur itu. Jadi siklus tidur yang baik itu akan mempengaruhi pembentukan sel T tadi, sistem imun kita itu sebenarnya sel T gitu ya, dari sel T itu. Nah, siklus tidur yang baik itu akan mempengaruhi produksi sel T itu sendiri. Kayak gitu, udah sih itu aja tambahannya. Jadi jangan suka begadang karena pandemi COVID-19 kan masih terus ya, masih terus ada. Usahain tidur tuh ya tepat waktu ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Amal atas tambahannya. Buat kakak-kakak yang lain, apakah ada tanggapan, pertanyaan, saran, atau masukan, atau sharing? Mungkin kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak Muda Biro, kepada Bunda juga, kepada kakak-kakak Murabi-Murabiah yang sudah berkenan hadir di diskusi keempat hari ini. Saya sebagai pembawa acara, sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Oh ya, sebelumnya saya minta ini on cam, bagi yang bisa on cam, mohon on cam ya untuk dokumentasi. Oke, kakak-kakak yang bisa on cam. Kakak-kakak yang lainnya yang bisa on cam ya. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya yang sudah on cam. Ais, ada pertanyaan lagi, Is? Oh iya, Kak. Sebelum ditutup, ternyata ada satu pertanyaan lagi kepada Kak Selvia. Izin bertanya, untuk menjaga agar tetap bahagia bagaimana? Ya mungkin dari kakak-kakak yang lain ada bisa menjawab. Nggak harus Kak Selvia sih. Gimana bahagia? Nah itu karena ada bahagia secara jiwa tapi nggak bahagia secara raga. Biar tetap seimbang, bahagia secara jiwa dan raga itu bagaimana? Kak Selvi, Kak Eva gimana? Izin menjawab, Kak. Mungkin banyak banget ya, Kak, cara agar kita itu tetap bahagia, baik bahagia jiwa maupun raga. Nah, untuk menjaga agar tetap bahagia dalam jiwa itu ya, mungkin jiwa kita harus lebih dekat sama pencipta kita. Jadi kalau misalnya hati kita atau jiwa kita itu dekat dengan pencipta kita atau Allah, maka nantinya itu jiwa kita itu akan tenang dan
akan menimbulkan bahagia. Begitupun sebaliknya, jika kita jauh dari Allah, maka nantinya itu jiwa kita itu atau hati kita itu nantinya akan merasakan hal-hal yang tidak mengenakan seperti was-was ataupun lain sebagainya. Karena satu-satunya cara untuk jiwa kita ini tetap bahagia itu ya dengan mendekatkan diri kita sama Allah atau terus mengingat Allah, karena itu cara yang paling efektif atau yang paling baik untuk menjaga jiwa kita, Kak. Begitupun kalau misalnya raga, jika jiwa kita sudah bahagia, maka raga pun akan ikut, Kak, karena hal utama dalam tubuh kita itu jiwa dulu, Kak. Kalau misalnya jiwa kita itu bahagia, maka raga pun akan ikut, Kak. Mungkin itu aja sih, Kak, yang bisa aku sampaikan. Kak Selvi ada tanggapan dari Kak Ibnu. Artinya kalau misalnya orang yang kena COVID dan dekat dengan Tuhan itu artinya dia bahagia gitu. Bagaimana Kak Eva? Bagaimana Kak Eva tanggapannya? Maaf Kak, mungkin kalau misalnya kita kena COVID, kemudian dekat dengan Tuhan, memang ya bisa. Karena kalau misalnya kita COVID dan hati kita itu atau jiwa kita itu tenang dan tidak panik, itu akan membantu kita dalam mengurangi resiko keparahan dalam COVID, Kak. Karena kan biasanya itu orang yang tidak mengenal atau kurang dekat dengan Tuhan itu biasanya akan mengalami kepanikan atau takut banget, yang namanya kayak pokoknya kecemasan gitu, Kak. Kecemasan, sehingga nantinya itu akan memperparah atau menambah resiko kita dalam COVID ini. Sehingga kalau misalnya kita tenang terus nggak ada kepanikan, kan COVID ini kan akan berkurang kan resikonya. Jadi nantinya itu kan memunculkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, sehingga karena COVID ini kan nantinya akan terhindar gitu, Kak, dari tubuh kita. Mungkin itu sih, Kak. Bagaimana Kak Ibnu? Ini Kak Selvi dan Kak Eva, kalau misalnya Kak Mahira ada pertanyaan lagi, apakah boleh ditanyakan? Boleh, Kak. Boleh Kak Mahira, silahkan. Saya izin bacakan ya. Izin bertanya, bedanya swab antigen dengan antigen yang tadi dijelaskan apa Kak? Terima kasih banyak. Sebelumnya, atas pemaparan materinya, mohon maaf jika pertanyaannya agak jelas kok Kak.
karena di bidang kesehatan. Silakan Kak Eva, Kak Sel. Bedanya swab antigen dengan antigen yang tadi dijelaskan. Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan. Ya, jadi untuk swab antigen dan antigen itu sama saja ya, Kak. Jadi sama-sama untuk mendiagnosis atau untuk mengetahui kita terinfeksi COVID atau tidak, seperti itu, Kak. Jadi sama saja, cuman perbedaan kata, ya penyebutan seperti itu, Kak. Terima kasih. Bagaimana Kak Mahira? Terima kasih. Terima kasih Kak Mahira, terima kasih Kak Safia. Mungkin karena sudah jam segini, mungkin kita akhiri saja diskusi malam ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir malam ini. Semoga diskusi malam ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya dan teman-teman Randy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, kompak sekali ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang sudah hadir.